السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Lipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir kita yang lalu, kita sudah selesai membahas rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul dengan semua rinciannya. Kini kita akan masuki kepada pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jiwa seorang mukmin, seorang muttaqi. Sebab dalam salah satu ayat surah Al-Baqarah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan tentang hari akhirat mereka yakin. Dalam An-Nisa ayat 87 Allah pun menyatakan, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalamnya, dan siapa lagikah yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Itu di antara sekian banyak ayat, dua di antara sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang pasti akan adanya hari kiamat. Akan tetapi, keimanan kita kepada hari kiamat tidak boleh juga disertai dengan pengklaiman bahwa kita mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Sebab jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun, bahkan termasuk malaikat Jibril sekalipun, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Karena hari kiamat itu hanya merupakan monopoli Allah dalam hal kapan terjadinya kiamat tersebut. Waktunya hanya Allah yang tahu. Malaikat pun tidak mengetahui, apalagi kita. Ini didasarkan kepada beberapa nas dari Al-Quran ataupun hadis. Al-Quran diantaranya menjelaskan dalam surah Al-A'raf 187, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Kapan terjadinya kiamat itu?
Jawab olehmu, ilmu tentang waktu terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah. Dan Allah tidak memberitahukan waktunya kepada seorang pun kecuali hanya Dia sendiri yang mengetahuinya. Termasuk kepada para nabi, termasuk kepada para malaikat, tidak diketahui. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hari kiamat termasuk di antara kunci-kunci kegaiban yang hanya diketahui oleh Allah. Dalam surah Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha indahu ilmus saa'ah." Sesungguhnya Allah di sisinya ada pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mafatihul ghaib khamsah." Kunci-kunci kegaiban itu ada 5. Di antara kunci kegaiban yang 5 ini, di antaranya adalah waktu terjadinya hari kiamat. Dalam hadis yang pernah kita bahas tentang penjelasan rukun Islam, rukun iman dan ihsan, tentang malaikat Jibril datang menyerupai seorang laki-laki, kemudian bertanya apa Islam, apa iman dan apa ihsan, lalu dijawab semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pertanyaan itu dijawab, pertanyaan berikutnya adalah wa akhbirni anis saa'ah. Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang waktu kiamat tidak lebih mengetahui dibanding orang yang bertanya. Yang bertanyanya malaikat Jibril. Yang ditanyanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan yang ditanya tidak lebih tahu dibanding yang bertanya. Ini yang menunjukkan bahwa Rasul SAW dan malaikat Jibril juga tidak mengetahui tentang terjadinya hari kiamat. Dari sini kita bisa mengetahui, bahkan yakin dengan seyakin-yakinnya, apabila ada orang yang bisa meramalkan kapan terjadinya hari kiamat, wajib kita ingkari sesegera mungkin bahwa itu dusta. Saya masih ingat ketika tahun 1999 ada isu yang beredar bahwa tanggal 9 bulan 9 tahun 999 jam 9 katanya akan terjadi hari kiamat. Orang geger dengan semua ini, banyak yang terpengaruh. Entah dari mana informasi itu. Yang jelas ini satu isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wajib kita ingkari, bahkan wajib kalau perlu kita menantang. Ayo, siapa yang berani, saya berani menantang bahwa tanggal 9 bulan 9 tahun 999 jam 9 tidak akan terjadi kiamat. Kenapa demikian? Sebab sebelum terjadinya kiamat ada beberapa tanda nyata yang dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis, yang tanda-tanda itu belum terjadi di dunia ini di zaman kita sekarang. Nanti insya Allah tentang tanda-tanda kiamat besar akan kita jelaskan secara rinci. Dan inilah yang menyebabkan penjelasan tentang rukun iman yang kelima ini begitu panjang. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Mata sa'ah, kapankah terjadinya hari kiamat?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak, inna sa'ata atiyatun fama a'tadta laha." Ada seorang Arab Badui bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waihaka." Waihaka ini sulit mencari terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
Tapi Syekh Abu Usama Salim bin Id al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis yang mengandung kata-kata waihaka itu adalah kalimatut tarahum wa tasyaffuq, yaitu kalimat yang menunjukkan mengungkapkan perasaan kasihan orang yang berbicara kepada orang yang diajak berbicara. Waihaka, kasihan deh kamu, mungkin begitu. Waihaka, inna sa'ah atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Fama a'dadta laha, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Ditanya waktu terjadinya kiamat, Nabi tidak menjawab kapan terjadinya, bahkan membalikkan, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Ini semuanya menunjukkan bahwa sekalipun kita wajib yakin bahwa kiamat itu pasti terjadi, kiamat itu pasti teralami oleh seluruh makhluk, akan tetapi tidak boleh kita mengklaim bahwa kita mengetahui saat terjadinya hari kiamat. Ini poin yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan beriman kepada hari kiamat tidak hanya sebatas beriman kepada terjadinya kiamat saja, tidak sebatas itu. Kalau hanya sebatas itu, tak ada istimewanya orang mukmin dibanding orang kafir. Karena orang kafir juga meyakini berdasarkan penelitian, pertimbangan sains di bidang fisika, di bidang astronomi. Orang kafir pun meyakini dunia ini suatu saat pasti akan hancur, pasti akan ada akhirnya. Jadi kalau kita beriman kepada hari kiamat hanya semata-mata beriman bahwa kiamat ini pasti terjadi, maka tidak ada istimewanya kita dibanding orang kafir dalam hal ini. Oleh karena itulah para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan beriman kepada hari kiamat adalah beriman pula kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan hari kiamat, baik yang berkaitan itu sebelumnya ataukah setelahnya. Oleh karena itulah maka para ulama merinci bahwa beriman kepada hari kiamat mencakup beriman kepada hal-hal berikut ini. Yang pertama, beriman kepada amaratus sa'ah, beriman kepada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat teramat sangat banyak. Akan tetapi tanda kiamat yang pokok itu disebutkan dalam hadis, dalam satu riwayat ada 9 poin, dalam riwayat yang lain ada 10 poin. Di antaranya yang pertama, antalidal ammatu rabbataha wa antaral huffatal uratal alata ri'asya yatatawwaluna fil bunyan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan termasuk reng-rengan hadis yang menjelaskan rukun iman, rukun Islam dan ihsan termasuk hari kiamat. Kata malaikat Jibril ketika bertanya kapan terjadinya kiamat, lalu dijawab oleh Nabi bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dibanding yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi. Kata malaikat Jibril ini, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu coba terangkan kepada saya tentang tanda-tandanya. Lalu dijawab oleh Nabi SAW. Tanda-tandanya itu adalah apabila seorang amat, seorang hamba sahaya laki-laki, seorang hamba sahaya wanita. Kalau hamba sahaya laki-laki disebut abdun, abdun mamluk, hamba yang dimiliki. Kalau hamba sahaya wanita disebut amat. Apabila seorang amat telah melahirkan tuannya.
Juga apabila engkau telah melihat orang yang papa, yang miskin, yang telanjang kaki, yang pekerjaannya menggembala kambing, berlomba-lomba dalam hal bangunan. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam salah satu kitabnya namanya Bahjatun Nadhirin, kitab syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan seorang amat melahirkan tuannya ada dua makna. Pertama, yang disebut dengan makna majazi atau arti kias. Artinya banyaknya anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Jadi seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya merupakan kata-kata kiasan tentang kedurhakaan anak-anak kepada ibunya. Ibunya sudah dianggap babu, ibunya sudah dianggap pembantu, ibunya sudah dianggap sebagai hamba sahaya, diperintah ini, diperintah itu, dan dihinakan. Ini makna yang pertama. Kalau makna yang pertama ini barangkali sekarang sudah banyak ya. Tak mustahil kita salah satu di antaranya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan tidak ya. Makna yang kedua, ini makna yang kedua ini yang belum, tapi pasti akan. Kata Syekh Salim bahwa suatu hadis ini mengisyaratkan bahwa suatu saat di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat akan kembali muncul perbudakan. Dan perbudakan lahir sebagai hasil dari terjadinya peperangan. Orang-orang yang tertawan statusnya menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Sekarang masih ada PBB, masih ada konvensi Jenewa, masih ada ini dan itu. Tawanan-tawanan tidak boleh diperbudak, kan gitu. Tidak boleh disiksa, itu teorinya. Prakteknya kita sering mendengar kekejian tentara Amerika terhadap tawanan-tawanan kaum muslimin luar biasa. Sampai Quran juga dibawa-bawa dihinakan, kan gitu. Teorinya begini, prakteknya lain lagi. Itulah Amerika. Nah, suatu saat akan muncul peperangan besar antara muslim dan kafir. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam salah satu hadisnya, bahwa nanti akan timbul peperangan besar antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani di satu pihak, melawan orang-orang selain agama itu. Jadi orang muslim dengan orang Nasrani bergabung, berkawan, memerangi agama lain. Kalahlah agama lain, jayalah orang Islam dan orang Nasrani. Di akhir peperangan, di awal kejayaan mereka, orang Islam menyatakan Allahu Akbar. Tapi orang-orang Nasrani menyatakan hidup salib. Muncul lagi fanatisme terhadap agamanya masing-masing. Perang lagi antara orang mukmin dengan orang-orang Nasrani. Menanglah orang-orang muslim dan seluruh dunia ini dikuasai oleh orang-orang muslim. Hasil peperangan ini setiap tawanan berubah statusnya menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Oleh karena itu sekalipun sekarang tidak ada hamba sahaya, tapi ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengatur perlakuan kita kepada hamba sahaya tidak mungkin terhapus. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah perbudakan akan ada lagi atau tidak. Dan hadis ini mengisyaratkan akan ada lagi. Di antara hamba sahaya ada yang wanita. Dan status hamba sahaya wanita ini taubahnya bagaikan istri bagi tuannya. Halal digauli berdasarkan ayat Al-Quran. Surah Al-Mu'minun dari mulai ayat 1 sampai ayat 11 diantaranya menyatakan ciri orang mukmin walladzina hum li furujihim hafizun.
Orang mukmin itu adalah orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka kepada kedua hal itu mereka tidaklah tercela. Ini ayat bukan hanya satu, tapi ada beberapa yang menunjukkan bahwa memang hamba sahaya itu halal digauli oleh tuannya. Oleh karena itulah maka dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kamu sudah menikah atau kamu baru membeli hamba sahaya wanita, maka letakkanlah tanganmu di atas kepala dia, lalu doakanlah dengan doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan dari wanita ini, dari istri atau, dan sebaliknya yang kedua, aku berlindung dari kejelekannya, dari kejahatannya. Ini seluruhnya menunjukkan bahwa hamba sahaya halal untuk digauli. Apabila kemudian hamba sahaya wanita itu hamil, kemudian melahirkan anak dari tuannya, maka hamba sahaya ini diistilahkan oleh para ulama ahli fiqih dengan istilah ummul walad. Anaknya merdeka statusnya, sedangkan ibunya masih tetap sebagai hamba sahaya. Jadi anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Inilah yang dimaksud dengan antalidal ammatu rabbataha. Apabila seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya, maksudnya adalah hamba sahaya itu hamil dari majikannya kemudian melahirkan anaknya, anaknya merdeka dan menjadi tuan bagi ibunya. Tapi apabila si tuannya kemudian meninggal dunia, secara otomatis ummul walad, hamba sahaya yang punya anak dari tuannya ini secara otomatis merdeka, tidak lagi berstatus sebagai hamba sahaya. Oleh karena itu Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah menyatakan, hadis ini mengisyaratkan suatu saat menjelang hari kiamat akan kembali terjadi perbudakan, dan syariat Islam telah memiliki konsep yang lengkap untuk mengatur proses aturan-aturan perbudakan, dan salah satunya adalah halalnya status budak bagi tuannya untuk digauli, dan apabila memiliki anak, status anaknya merdeka dan menjadi tuan bagi ibunya. Inilah yang dimaksud dengan antalidal ammatu rabbataha. Apabila seorang ibu, seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Nah, sekarang hal ini belum terjadi. Entah kapan, entah apa kita akan mengalami atau tidak. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan. Karena apa? Khawatir ketika terjadi peperangan antara muslim dengan kafir, mental iman kita belum siap sehingga mungkin saja menjadi pengkhianat. Na'udzubillah. Tapi mudah-mudahan kita tidak mengalami, dan apabila mengalami, mudah-mudahan Allah mengokohkan kita untuk tetap selalu istiqamah di atas jalan yang lurus. Ini tanda kiamat yang pertama. Tanda kiamat yang kedua adalah munculnya beberapa fitnah, keanehan-keanehan, kebejatan akhlak, perzinahan yang terang-terangan, yang dilegalisir. Nah, kalau ini sudah ada nih, yang dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an. Kata Hudzaifah,
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anis sa'ah. Faqala ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Walakin sa'ukhbirukum bimasyaritiha wa ma yakunu baina yadayha. Inna baina yadayha fitanan wa harajan. Faqalu ya Rasulullah al-fitnah qad arafnaha famal haraj? Qala bilisanil habsyah al-qatl. Qala yulqa bainan nas at-tanaqur fala yakadu ahaduhum ya'rifu ahadan. Kata Hudzaifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hari kiamat. Beliau berkata, ilmu tentang terjadinya hari kiamat hanya ada pada sisi Allah. Tak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Dia. Tapi akan aku beritahukan kepada kalian tanda-tandanya dan apa yang akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Lalu beliau menyatakan, inna baina yadaiha fitanan wa harjan. Sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat akan banyak fitnah dan harj. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tahu tentang apa makna fitnah. Lalu apa yang dimaksud dengan al-haraj? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haraj itu bahasa Habsyi yang maknanya adalah al-qatl, yaitu pembunuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama ahli hadis diantaranya Ali Al-Hakami menyatakan bahwa yang dimaksud fitnah yang akan terjadi menjelang kiamat adalah al-ajaib wa su'ul akhlaq, yaitu keanehan-keanehan yang boleh dikatakan tidak, perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal bisa dilakukan oleh seorang yang namanya manusia, dan kebejatan akhlak. Baru-baru ini atau seringkali pada zaman kita sekarang keanehan-keanehan seperti ini muncul. Ada orang yang makan daging orang gitu ya. Seperti yang namanya sama Pak Sumanto. Bukan Sumanto ini tapi. Ada bapak yang menzinahi anaknya, kakak yang menzinahi adiknya, anak yang menzinahi ibunya. Itu keanehan-keanehan yang menurut akal manusia kayaknya tidak mungkin dilakukan oleh seorang ya Allah, makhluk yang namanya manusia. Tapi ternyata itu terjadi. Dan itu pun mencerminkan kebejatan akhlak. Ini termasuk diantara tanda-tanda sudah mendekatnya kita dengan hari kiamat. Dan ternyata tanda ini sudah menyebar di antara kita. Hal-hal yang diceritakan tadi, ya benar terjadi, termasuk pembunuhan apabila kita baca koran, buka internet, setel radio, atau dengar berita di TV. Pasti setiap hari selalu ada berita tentang terjadinya pembunuhan di beberapa tempat. Dan ini waqi, ini real, ini nyata. Oleh karena itulah, maka ini menjadi isyarat tentang sudah dekatnya hari kiamat yang pasti akan terjadi. Cuma kita tidak tahu apakah kita akan mengalami hari kiamat ini atau tidak. Itulah dua di antara tanda-tanda kiamat. Insyaallah tanda-tanda lain tentang masalah Dajjal, tentang masalah keluarnya binatang raksasa dari muka bumi, tapi bukan monster, bisa bicara, bisa ngomong. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, bukan mitos, bukan karangan, tapi Al-Quran menjelaskan itu. Insyaallah secara detail dan rinci akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini nampaknya waktu yang kita miliki sudah kurang memadai untuk diteruskan, tapi masih ada sedikit waktu yang bisa kita gunakan untuk bertanya jawab.
Apabila ada hal yang akan dipertanyakan, dipersilakan untuk diajukan. Alhamdulillah. Silakan Pak. Tentang Imam Mahdi dan Ya'juj dan Ma'juj, itu termasuk hal yang insya Allah akan terbahas secara detail. Kalau Ya'juj dan Ma'juj, tidak ada seorang pun yang mengingkari, karena itu ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Kahfi, mulai ayat 94 sampai 98 itu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Qalu ya dzal karnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka berkata, hei Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mengadakan kerusakan di muka bumi. Apa bisa kami memberikan engkau upah agar engkau menjadikan dinding penghalang antara kami dengan mereka? Dan seterusnya ini sampai ayat beberapa 4 atau 5 ayat setelahnya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj jelas ada dalam Al-Quran, dan suatu saat dalam Al-Quran juga dijelaskan mereka akan turun kembali keluar di muka bumi untuk mengadakan kerusakan. Tentang ini karena ada dalam Al-Quran, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mengingkarinya, tapi ada orang yang mentakwil. Ada Ya'juj dan Ma'juj diimani, tapi maknanya beda. Seperti insya Allah nanti secara detail akan kita bahas. Kedua, adapun tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Imam Mahdi ini sezaman dengan Dajjal, sezaman juga akan, nah ini juga ada yang mengingkarinya, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, diperjelas juga dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi tentang tiga ini, Dajjal, Imam Mahdi, dan Nabi Isa alaihissalam yang akan turun kembali ke muka bumi ini banyak diingkari oleh sebagian kaum muslimin. Nanti insya Allah akan kita jelaskan dalil orang yang mengingkari apa dan jawaban para ulama terhadap dalil-dalil mereka itu bagaimana. Yang jelas tiga ini bersatu zaman. Dajjal satu zaman dengan Imam Mahdi, satu zaman juga dengan Nabi Isa. Oleh karena itu mengingkari salah satu di antara ketiganya otomatis harus mengingkari ketiga-tiganya. Kalau toh tidak mengingkari, minimal mereka mentakwil dengan makna yang lain. Insya Allah nanti ini pembahasannya panjang dan insya Allah seru, akan kita bahas pada waktunya insya Allah. Tapi ini kesimpulan awal ya, kesimpulan awal dan kesimpulan akhir juga. Hanya dalil-dalilnya nanti akan kita bahas secara detail, bahwa tiga-tiganya real ada. Dajjal sekarang sudah ada, di zaman Nabi juga sudah ada Dajjal ini. Sekarang sudah ada, nanti akan muncul pada waktunya, tapi entah di mana. Dan ada sahabat yang sudah bertemu dengan Dajjal, namanya Tamim Ad-Dari, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, pernah bertemu dengan Dajjal dalam keadaan terbelenggu. Kemudian Tamim Ad-Dari pulang ke Madinah, dikabarkan kepada Nabi, lalu Nabi membenarkan bahwa itu Dajjal dan mengumpulkan semua sahabatnya agar mendengar cerita Tamim Ad-Dari ini. Jadi sudah ada, sampai sekarang juga masih ada, belum mati dan tidak akan mati kecuali nanti oleh Nabi Isa. Sekalipun sudah ada, jangan coba-coba mencari di mana keberadaan Dajjal ini. Wallahu a'lam. Silakan. Sekarang ini ada status hampir di semua negeri di Timur Tengah ataupun di kita ya, bahwa ada status yang hampir mirip dengan hamba saya, itu pembantu. Tetapi harus diingat bahwa pembantu statusnya jauh berbeda dengan hamba sahaya. Kalau hamba saya mutlak menjadi milik kita seperti barang dan bisa dijual. Umpamanya hamba saya ini sudah nggak kepake nih, lalu kita jual, boleh. Atau kepake ya, kepake bagus kerjanya baik laki-laki maupun wanita, lalu dijual mahal, bisa aja oleh orang yang berminat untuk memanfaatkannya. Adapun pembantu tidak. Hamba sahaya ini tidak ada kontrak kerja yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan mereka, enggak. Sampai kapanpun tetap, kecuali kalau tuannya udah kamu sekarang bebas gitu. Ada lagi hamba sahaya yang disebut dengan makatib.
Makatib itu hamba sahaya yang mengadakan perjanjian dengan tuannya. Kalau hamba sahaya ini bisa menebus dirinya dengan uang sekian sesuai dengan kesepakatan, maka dia bebas. Oleh karena itu boleh zakat disalurkan kepada hamba sahaya ini dalam rangka membebaskan diri. Tapi tidak semua hamba sahaya seperti itu. Adapun pembantu ada kontrak kerja dan digaji setiap bulan. Kalau pembantu itu mau berhenti bekerja, nggak bisa kita melarang, jangan berhenti. Nah, nggak bisa, dia pulang, gitu ya. Nah itu. Adapun pembantu rumah tangga yang ada di Timur Tengah, itu umumnya saya yakin ini mereka pasti faham dan tahu bahwa itu tidak bisa disamakan dengan hamba sahaya. Karena apa? Karena kontrak kerjanya jelas, visanya juga jelas, yang tercantum, yang tercetak di dalam paspornya juga jelas. Itu hanya berlaku setiap 2 tahun. Setelah 2 tahun harus diperbaharui begitu. Saya yakin semua majikan tahu. Karena apa? Karena paspornya rata-rata ditahan oleh majikan. Di paspor itu tercetak masa berlakunya visa dan jenis visanya. Sehingga setelah 2 tahun harus dipulangkan atau diperbaharui. Sehingga saya yakin bahwa itu mereka fahami bukan hamba sahaya. Oleh karena itu fenomena yang banyak terjadi hanya wujud kefasikan mereka dalam memperlakukan para pembantu rumah tangga ini. Karena umumnya pembantu rumah tangga ini buta masalah hukum, sehingga kalau diapa-apakan juga nggak bisa apa-apa, lari ke KBRI juga jadi mainan gitu ya, dan seterusnya lah. Akhirnya ya jadi korbanlah mereka. Jadi kalau saya sendiri yakin, sebab saya sudah pernah menanyakan ini juga kepada salah seorang di antara mereka. Maksud mereka itu adalah baik katakanlah penuntut ilmu, ulamanya kalau di sini. Ulamanya yang ada di sana yang pernah ke sini, saya tanya itu, ataupun kepada majikan yang datang ke sini sengaja mencari pegawai untuk di sana. Saya pernah tanya langsung tentang kejadian yang terjadi itu, apakah mereka menganggap hamba sahaya sehingga boleh digauli gitu ya. Kata mereka sepakat, enggak mungkin. Karena apa? Karena kalau hamba sahaya di sana juga sudah tidak ada di aturan di perundang-undangan kerajaan Saudi Arabia, sudah tidak ada itu. Tidak ada. Walaupun Al-Quran dan hadis ada, tetapi tidak menjadi undang-undang tersendiri di dalam kerajaan Saudi Arabia karena sudah dianggap tidak ada lagi perbudakan. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka para pembantu rumah tangga yang diimpor dari luar negeri termasuk dari Indonesia ini, masa berlakunya jelas 2 tahun gitu. Visanya jelas, visa kerja sebagai pembantu rumah tangga, dan itu tidak mungkin berlaku untuk seorang hamba sahaya. Jadi tidak mungkin ada anggapan bahwa itu hamba sahaya yang boleh digauli. Lalu kenapa mereka diperkosa? Itu diperkosa hanya karena kefasikan mereka dalam memperlakukan para pekerja mereka. Jangankan pekerja rumah tangga, sopir, pegawai toko, penjaga toko, banyak yang dizolimi, banyak yang tidak dibayar gajinya, banyak yang dipukuli. Dan saya memiliki beberapa kawan yang pernah mengalami ini gitu. Jadi tidak hanya pembantu rumah tangga, tapi laki-laki juga banyak yang jadi korban kezaliman mereka. Tetapi yang terekspos adalah pembantu rumah tangga ini karena mereka adalah wanita. Itulah yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam. Silakan. Kawin kontrak itu namanya nikah mut'ah. Nikah dengan kesepakatan jangka waktu tertentu. Di Syiah yaitu diakui, bahkan utama. Tapi ulama-ulama ahlus sunnah mengharamkan semua itu berdasarkan nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi kalau orang-orang dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, tentu saja mereka bukan Syiah, tapi mereka melakukan itu. Selain nikah mut'ah, ada lagi yang lain yang disebut dengan an-nikah bin niyatit thalaq. Nikah tapi dengan niat talak. Mereka keisian ini hanya sementara. Paling visanya kalau visa turis cuma
2 minggu atau sebulan atau 10 hari gitu ya. Selama di sini mereka ini ingin nikah, ingin umpamanya bersenang-senang. Kalau berzina mereka tidak mau karena dosa. Akhirnya nikah benar. Ada akad, ada walinya. Tapi karena mereka sementara di sini suatu saat pasti pulang dan sudah diniatkan begitu pulang mau ditolak, mau dicerai. Itu yang kemudian disebut nikah dengan niat mentalak. Nikah sementara ini berbeda dengan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Kalau nikah kontrak, umpamanya nikahnya sebulan. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Begitu 31 tanpa harus dicerai, otomatis cerai sendiri. Itu nikah kontrak. Tapi kalau nikah dengan niat tolak, tidak ada jangka waktu tertentu. Terserah si suaminya. Kalau pas visanya habis mau pulang, udah cerai saja. Sudah saya ceraikan kamu, saya mau pulang. Udah. Bagaimana hukumnya nikah dengan niat tolak? Para ulama mengharamkan. Karena itu bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Tujuan utama pernikahan pertama punya anak. Dan ini tidak mungkin kan hanya sebulan di sini mau punya anak berabe. Yang kedua kemudian tertunaikannya hak dan kewajiban suami istri dan banyak lagi. Oleh karena itu nikah dengan niat tolak apalagi berakibat mendolimi si istri syukur kalau tidak hamil ya. Kalau hamil wah dia akan menderita zalim. Oleh karena itulah sepakat para ulama mengharamkan nikah dengan niat tolak. Jadi sekalipun itu dilakukan oleh orang Arab, tapi jangan digeneralisir semua orang Arab seperti itu. Juga tidak menjadi simbol terhadap perilaku seluruh umat Islam. Tuh lihat orang Islam kayak gitu tuh. Itu bukan orang umat Islam, oknum. Nah ini oknum namanya. Oknumnya itu ya, oknumnya. Jadi seperti itu ya, wallahu a'lam. Dua-duanya haram. Nikah mut'ah, nikah kawin kontrak haram. Nikah dengan niat tolak juga sama haramnya, tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya sudah sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah lewat dari batas yang ditetapkan. Insyaallah kita jumpa lagi 2 Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.